Keluaran 20 ayat 13-17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini adalah hukum terakhir dari 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Kebanyakan orang mungkin menganggap hukum terakhir ini agak sepele karena ditempatkan paling terakhir. Lagi pula, hukum ini tampaknya tidak seberat keempat hukum lain yang disebutkan persis sebelumnya. Membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, mungkin bisa ditindak pidana. Hukum di negara manapun menentang hal-hal tersebut. Tapi apa bahayanya mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain? Sebenarnya mengingini apa yang dimiliki orang lain dapat menjadi pemicu keempat hukum yang disebutkan di atasnya. Mengingini apa yang dimiliki orang lain dapat menjadi motif seseorang untuk membunuh, berzina, mencuri, ataupun berdusta. Mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain juga merupakan dosa. Roma 7 ayat 7 berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini." Jika hari ini kita mudah melihat apa yang dimiliki oleh orang lain karena mereka mudah membagikannya di sosial media, mudah juga bagi kita untuk melihatnya. Walaupun terkadang yang ditampilkan itu mungkin tidak sebaik aslinya, tapi sangat mudah bagi kita untuk membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang mereka miliki. Biasanya, keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain muncul dari sikap membanding-bandingkan. Kok kelihatannya usaha orang lain lebih sukses ya? Mobilnya keren banget, tidak seperti mobil saya. Enak sekali ya mereka bisa ke tempat-tempat bagus, jumlah followernya juga banyak sekali. Bajunya dan sepatunya bagus banget, apalagi tasnya, karya desainer terbaru. Kenapa ya keluarga saya tidak kelihatan seharmonis keluarga dia? Sepertinya dia lebih bahagia dari saya. Lihat saja betapa cantik istrinya. Seringkali kita berdalih dan beranggapan bahwa itu adalah motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Tapi seringkali itu hanya alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan menyimpan iri hati terhadap orang lain. Dari sesuatu yang tampaknya sederhana, sekedar mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, muncul hal-hal lain yang pada akhirnya mencuri damai sejahtera dan sukacita dari hati kita. Roma 13 ayat 9 mengatakan, "Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pernahkah kita menyadari ketika kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita akan turut berbahagia atas segala hal baik yang dimiliki dan dialami oleh orang itu? Dengan sendirinya, kita juga dapat terhindar dari iri hati karena mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Bukankah setiap dari kita sebenarnya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki juga oleh orang lain? Mari kita syukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Puji Tuhan, kita semuanya sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan si Semananti, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya sedikit kayak iri hati ya, dan kita menginginin apa yang orang lain miliki. Itu bisa kita menjadikan kita jerumus ke dalam membunuh ataupun egois atau melakukan hal yang tidak menyenangkan. Marilah kita jadi anak Tuhan, kita jangan iri hati. Saya masih ingat waktu saya sebelum bertobat, saya suka compare, aduh kenapa sih hidup saya seperti ini ya. Kok orang lain enak gitu, papa mamanya banyak duit gitu, hidupnya tenang, gak ada kekurangan gitu. Tok saya aduh harus mau kerja gitu loh. Waktu itu saya baru bertobat ya. Apakah saya tidak pernah mengalami perasaan seperti ini? Ada ya, kita gak usah munafik. Ada. Kita pernah iri dan juga tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan orang lain memiliki begitu banyak berkat, begitu enak hidup dia, dan saya harus mau pakai mobil tua, mobil yang mogok-mogok ya. Nah itu waktu kuliah gitu loh. Nah hari ini marilah kita lihat, kalau orang lain lebih baik daripada kita,
orang lain lebih sukses daripada kita, jangan kita iri. Justru kita mau bersenang, bersuka cita bersama mereka, mendukung mereka, dan say a nice thing, wish mereka good, dan kita pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jangan kita bandingin diri kita dengan orang lain, dan jangan juga kita iri karena mereka lebih banyak daripada apa yang kita ada. Ya, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan manusia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Bentuklah kami Tuhan supaya kami tidak iri, kami tidak membandingkan kami dengan orang lain. Semuanya kita mempunyai porsi yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Strength to carry on. I should have been the one to pay, but instead you took my place. Amazing grace, it's more than just a song. Even though I don't deserve your love for me, you look beyond my flaws and you showed me mercy. Here I am, with all I have, raise my hands to worship you. I wanna say thank you.